إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan, dalam kondisi ridha kepada Allah, mardiyatan, dan diridhoi oleh Allah. Jadi hamba tersebut ridha kepada Allah dan yang bersangkutan diridhoi oleh Allah. Yang demikian ini, ridha dan diridhoi ini adalah orang yang mendapatkan panggilan fathuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kalian ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Terus agar supaya sampai dengan jiwa yang tenang, bagaimana? Ya, kita ini hidup di dunia di mana badan dan rohani kita ini menyatu. Sehingga dari badan dan roh yang menyatu ini adalah ada anasir yang dikenal dengan nafsu. Ya. Nafsu dasar manusia ada 4. Kenapa? Dasar penciptaan manusia juga 4. Yang pertama ada bahan dari tanah, ada bahan dari api, ada bahan dari air, ada bahan dari udara. Ya, sehingga yang yang golongan kiri tanah dan api, yang golongan kanan air dan udara. Dari api muncullah dalam diri manusia nafsu yang dikenal dengan nafsu ammarah. Dan itu ada dalam Quran, bukan bikin-bikin. Allah menyatakan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu, tentang nafsu amarah. Kemudian juga bagaimana nafsu yang timbul karena bahan dasar pada diri kita yang juga di samping ada apinya juga berasal dari tanah. Ketika dominan tanah itu, tanah juga mempunyai kecenderungan dalam manusia yaitu malas. Ya. Leha-leha. Dan Allah menyatakan dalam Quran, ya bersumpah dengan nafsu lawamah. Kemudian di ayat yang lain ya, tentang air, yang mana air itu adalah anasir yang memunculkan nafsu ilhamah. Yang mana ini kecondongan untuk kepada kebaikan yang masuk mengalir darinya dari alam malaikat. Melalui nafsu ini masuklah dalam diri manusia khatir malaki yang dikenal dengan ilham. Dan ilham itu ada dari malaikat, juga ada dari golongan kiri, dari iblis, dari setan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, setiap saat manusia mendapatkan bisikan-bisikan, ya, baik yang mengajak kepada fajir, ya, kepada ketidakbaikan, wa taqwaha, dan juga kepada ketakwaan. Ya. Masukan-masukan yang tidak baik ini dari alam, ya, alam setan, masukan kebaikan dari alam malaikat yang posnya ada di kanan kiri dada manusia. Kemudian orang yang dominan dengan udaranya, ya, makanya dalam kita juga makan oksigen, ya, yang dominan oksigennya ini, maka orang tersebut condong tenang jiwanya. Maka ayat yang itu, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Nafsu yang sudah mutmainnah ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, akan meningkat menjadi radiyah, naik lagi menjadi mardiyah, puncaknya kamilah. Itulah jiwa manusia, dan itu dibahas dalam tasawuf, tidak ada dalam fikih, ya, tidak ada dalam akidah.
Kalau hanya fikih dan akidah saja nanti tidak ada tasawuf, maka orang itu tidak tahu ya cara mengendalikan dirinya, wabil khusus bagaimana agar supaya yang bersangkutan bisa ibadah kepada Allah dan ibadahnya mencapai makbul. Untuk mencapai makbul itu minimal yang bersangkutan khusyuk. Yang kedua ikhlas. Nah itulah bahasan tasawuf. Kemudian para hadirin para pemirsa rahimakum. Jadi bahan-bahan ilmu tasawuf adalah pembahasan, pengkajian tentang batin manusia. Ya, dari tingkat kolbunya dan seterusnya sampai ruhnya. Kemudian bagaimana untuk mendidik nafsu ini. Jadi kalau hanya zahirnya pengetahuan, akan tetapi nafsu ini perlu dididik agar supaya taat dengan aturan. Ya, taat dengan syariat, perlu dididik. Yang dididik hatinya. Karena semuanya berasal dari hati. Di mana hadis Nabi menyatakan ala inna fil jasadi mudghah. Ya, dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza sholatil jasadu kullu. Kalau daging itu baik, maka badan itu jadi baik. Artinya kalau orang itu berhati baik, maka tingkah lakunya, gerak-geriknya, ya semua produk yang muncul darinya adalah kebaikan. Ya. Sebaliknya idza fasadatil jasadu kullu. Kalau hatinya jelek, maka apa yang diperbuat oleh fisik itu jelek juga. Nah, ala wahyal qalbu. Lah inilah yang disebut dengan qalbu. Ya, di mana qalbu ini menjadi pusat. Ya, di mana di situ pada bagian luar nafsu itu bisa merajalela kalau tidak terkendali. Sehingga dan seterusnya itulah yang dibahas dalam tasawuf. Adapun prakteknya menjinakkan nafsu dan mengarahkan hati agar supaya ikhlas khusyuk dalam beribadah kepada Allah, ini ada metode pendekatannya. Sama dengan kita baca Quran ada ilmunya, ilmu tajwid. Akan tetapi bagaimana metode biar mempelajari tajwid itu cepat dan bisa cepat baca Al-Quran dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Maka lahirlah metode Iqra, lahirlah qiraati, lahirlah metode yang lain yang jumlahnya banyak. Itu metode untuk bisa baca Quran. Metode untuk mempelajari fikih, tinggal ikut imam yang mana, sehingga kita sudah tidak perlu eksplor nyari sendiri di Quran dan di hadis. Kalau kita jadi tidak mau dengan kitabnya para ulama, apa? Ya langsung ke Quran dan hadis. Ya, kita memahami Quran dan hadis dari mana? Kan juga ujung-ujungnya ke kitabnya para ulama. Ya, itu sebenarnya semboyan. Ayo kembali kepada Quran dan hadis itu upaya menjauhkan umat dari ulama. Jadi biar ulama tidak laku. Kenapa? Ya biar dia yang laku. Ya, karena dia bukan ulama. Ya tidak merasa sebagai ulama dan memang bukan ulama. Karena tidak laku, biar laku harus dihapus ulama dari hati masyarakat di dunia Islam. Itu. Apa? Ya, ayo kita kembali Quran dan hadis. Tidak usah mikir dengan ulama madhab ini. Langsung pada Quran. Itu pertanyaannya. Ujung-ujungnya kembali pada Quran dan hadis. Yang mana itu adalah pendapat dan uraian ulama mereka juga. Jadi jadi dibalik kalimat ayo kembali pada Quran dan hadis dan pemurniannya, itulah merusak nama baik ulama yang ada dengan back campaign seakan-akan para ulama ini penipu semua. Dan hanya ikut cara dia. Apa? Cara dia ya diatur oleh ulama mereka, ulama Wahabi itu. Nah, jadi sekali lagi tasawuf itu sumbernya Al-Quran. Termasuk prakteknya Toreko itu melaksanakan teori-teori yang ada dalam tasawuf
Kemudian ada metode pendekatannya dengan membaca zikir-zikir. Yang pertama, zikir tersebut berasal dari Quran. Yang kedua, zikir yang ada dalam thariqah itu ada hadisnya. Jadi zikir itu berdasarkan ayat Quran, diperkuat keutamaan-keutamaannya, termasuk sebagian dari prakteknya melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di samping hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ada Quran dan plus ada sanadnya. Jadi bukan hanya ada ayatnya, ada hadisnya, tanpa sanad ngerjakan, tidak. Ya di mana Nabi memberikan ijazah wirid kepada para sahabat, dan oleh para sahabat dilanjutkan ijazah khusus ini turun temurun melalui para sahabat, para tabiin, tabiin, dan ya mereka semua bergelar para walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama syaratnya adalah Quran, dari Quran wiridnya, di backing oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditambah dikuatkan dengan sanad yang muttasil, yang nyambung sampai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sanadnya sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.